Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta GKJTU Jemaat Semarang 1 Minggu 6 Maret 2022. Kado ulang tahun Sinode GKJTU. Dalam rangka hari ulang tahun Sinode GKJTU yang berpusat di Salatiga, warga jemaat diberi kesempatan untuk memberikan kado ulang tahun dengan cara mengisi persembahan di amplop merah yang bertuliskan kado ulang tahun Sinode GKJTU yang tersedia di meja depan pintu masuk gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan. Persembahan kado ulang tahun Sinode GKJTU ini nantinya akan dikirimkan ke Sinode untuk mendukung dana kemandirian Sinode GKJTU. Atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota GKJTU Jemaat Semarang 1 melalui surat atestasi dari GKJTU Jemaat Semarang 3, Ibu Justiningsih Harjono, Ibu Lini Dewayanti, dan Ibu Dwi Susanti dengan alamat di Perum Klaster Sedayu Madani, Jalan Bayu Prasetya Utara 3, B16, RT 4 RW 3, Banget Ayu Wetan, Semarang. Selamat datang dan beribadah di GKJTU Jemaat Semarang 1. Pergantian nomor rekening gereja. Nomor rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Tri Hera Setiawati saat ini sudah tidak dipakai dan diganti dengan nomor rekening 871 541 7401 atas nama Diana Lokasari. Rapat majelis. Hari ini Minggu 6 Maret 2022 pukul 10 akan diadakan rapat majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 bertempat di konsistori gereja. Dimohon kehadiran segenap anggota majelis. Warta Seripah. Telah berpulang ke rumah Bapa dalam kasih Tuhan, Bapak Agus Mariana, menantu dari Bapak Pendeta Emeritus Septianus Bambang Juwito pada hari Sabtu 19 Februari 2022 dan telah dimakamkan di Yogyakarta. Mohon dukungan doa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikian untuk warta gereja minggu ini. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita sama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 322 ayat 1 sampai 2. Dan
Saudara-saudara, marilah ibadah ini kita alaskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Menyambut Minggu Prapaskah ini, mari kita membawa diri kita, kehidupan kita senantiasa mengimani, meyakini pertolongan dan penyertaan Tuhan Yesus, sumber pengharapan kita. Sehingga setiap orang yang selalu menaruh harap dan percaya kepadanya akan senantiasa mengalami pertolongannya yang ajaib di tengah-tengah tantangan dan godaan hidup. Marilah kita bersama merenungkan sabdanya yang menuntun kita. Bacaan sabda awal dari surat Kolose pasal pertama ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu di dalam Dia. Marilah saudara kita memanjatkan ucapan syukur kembali dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat 165 bait pertama, kedua, janji yang manis. Jiwaku, walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji, kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara-saudara, kita juga kembali terus diingatkan tentang titah Tuhan, petunjuk-petunjuk atau hukum-hukumnya untuk kita dengarkan dan kita jalani dalam hidup kita. Demikianlah hukum kasih Tuhan Yesus Kristus. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, setelah kita diperdengarkan kembali tentang hukum kasih, betapa jauh diri kita dari apa yang dikehendaki Tuhan untuk mempraktekkan hukum kasih-Nya,
karena ada dosa, kekurangan, kelemahan dalam diri kita. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunan atasnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah segala pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih di dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang yang berdosa berbalik kepadamu. Demikianlah pengakuan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu dinyatakan melalui anugerah-Nya. Maka terimalah berita anugerah dari Tuhan Yesus sebagaimana tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudara kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 26 bait pertama, kedua. Mampirlah dengar doaku. Orang lain
Saudara-saudara, setelah anugerah dari Tuhan kita terima, kini biarlah kita juga dituntun oleh petunjuk-petunjuk-Nya berdasarkan sabda Tuhan. Masukilah petunjuk hidup baru berlandaskan sabda Tuhan di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikianlah petunjuk hidup baru. Kini saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang karya penyelamatan Allah. Marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman kita sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyambut dengan pujian peneguhan pelengkap Kidung Jemaat 184 bait pertama, kedua, nama Yesus termulia. Masih banyak manusia
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Saudara bisa persiapkan di dalam bacaan Injil Lukas pasal yang pertama sampai pasal yang keempat ayat pertama sampai 13. Injil Lukas pasal yang keempat ayat pertama sampai 13. Setelah diketemukan semua bacaan dari Bapak Ibu Saudara-saudara, biarkan Alkitab tetap terbuka di hadapan kita dan kita akan berdoa memohon pimpinannya sekali lagi. Ya Tuhan, pakailah diri kami seutuhnya untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terlebih-lebih saat ini ketika kami membuka hati untuk kebenaran sabda-Mu yang hidup. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Pakailah supaya pemberitaan sabda Tuhan ini menyapa kehidupan kami secara utuh, dan kami menyerahkan waktu pemberitaan dari awal sampai kepada akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca secara bergantian di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat pertama sampai 13 ini. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, ayat pertama. Bapak Ibu Saudara semua melanjutkan ayat kedua dan seterusnya. Lukas pasal 4 dimulai di ayat yang pertama, judulnya pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Sehat selalu, je.
dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat memasuki masa-masa Prapaskah. Kita sudah mengawali masa Prapaskah. Kalau gereja-gereja beberapa waktu yang lalu sudah mengadakan ibadah Rabu Abu. Itu menandai awal masa Prapaskah selama 40 hari ke depan. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati Minggu Prapaskah yang pertama menurut kalender tahun gerejawi. Masa Prapaskah yang pertama itu disebut dengan istilah Invocabit, bahasa Latin, yang artinya kurang lebih diambil dari bacaan kitab Mazmur 91 ayat 15a. Bila aku berseru kepadamu. Dilanjutkan, dikatakan dalam kitab Mazmur itu, bila aku berseru kepadamu ya Tuhan, maka engkau akan menjawab, engkau akan mendengar. Jadi saudara-saudara, dengan iman memasuki masa Prapaskah yang pertama ini, bila umat Tuhan percaya berseru kepadanya, maka ia akan menjawab dan menyertai saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Hanya apabila kita berseru, ia juga akan meluputkan kita dari berbagai pencobaan-pencobaan, godaan-godaan, dan tantangan-tantangan hidup. Berseru kepada Allah artinya memberikan gambaran bahwa kita manusia yang terbatas. Maka dengan kerendahan hati kita memohon pertolongannya, kita memohon penyertaannya. Pada saat mengalami derita, cobaan, kesulitan, di sanalah ketika ada orang-orang yang berseru, dia akan menjawab dan menolong. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita supaya kita jangan bersandar kepada kekuatan-kekuatan manusiawi yang rapuh, suatu saat bisa sirna, ataupun kepada kekuasaan-kekuasaan, kekuatan-kekuatan sandaran manusia yang ada. Saudara-saudara, saya pernah bercerita masa-masa sebelum saya masuk sekolah teologi, saya istilahnya orang Jawa ngenger gitu ya, belajar kepada seorang pendeta. Di situ ada calon pendeta, di sana saya belajar. Itu vikaris itu ya, di daerah Purwodadi sana. Ini vikaris ya, calon pendeta begitu ya, karena gerejanya tidak mengenal istilah vikaris ya pada waktu itu. Jadi calon pendeta begitu saja, pendeta muda gitu ya. Ini baru lulus dari sekolah teologi, usianya masih muda, saudara-saudara, dan pada waktu itu ada seorang jemaat yang cukup berada, cukup kaya karena menjadi mempunyai sarang walet di rumahnya, itu seperti itu. Ya, ceritanya seorang ini sudah tua, ini sudah tante-tante itu ya. Dia punya keponakan, tapi tidak punya anak. Punya keponakannya masih SD dan ingin dijodohkan. Wah, kok penak men ketoke nek duwe mantu pendeta. Lah itu seperti itu, dijodohkan, pengen dijodohkan baru kelas 6 SD itu, saudara-saudara. Tapi tetap karena cukup lama saya ngikuti, sudah berapa tahun berjalan. Loh, saya ikut nunut kamulian karena ini orang kaya, kemana-mana itu juga waduh mulya itu seperti itu ya. Walaupun setiap saat juga seringkali dipakai untuk obat nyamuk. Nah, kalau apel saya suruh nemeni seperti itu ya. Kalau apel saya suruh nemani itu seperti itu ya. Ya, janjinya manis sekali. Janjinya sungguh manis seperti pujian tadi. Janji yang manis, tapi ini janjinya Tuhan. Tidak bisa dilupakan. Ini janjinya indah-indah sekali. Jadi nanti kalau sudah dewasa, sudah matang, setidaknya sudah lulus SMA atau kuliah, kalau mau menikah sudah diberi janji. Wong itu masih di situ saja,
itu sudah diberi fasilitas macam-macam gerejanya, itu ya, mulai sepeda motor, peralatan-peralatan di gereja, fasilitas secara lengkap, itu seperti itu. Bahkan ketika saya masuk sekolah teologi pada waktu itu sudah diberi fasilitas mobil kijang super itu terbaru. Kalau sekarang ini ya kayak Avanza, Veloz begitu ya, itu diberi mobil kijang yang terbaru, itu seperti itu. Waduh, nampaknya kok hidupnya indah sekali. Tapi keadaan berubah, saudara-saudara. Keadaan berubah dari janji-janjinya dulu, saudara-saudara. Saya pernah bertanya ketika masih bersama-sama, saya kalau memanggil lah sesuk nek nikah ki bulan madu ini meneng di Oh, tantenya kan ngomong dijanjeni kalau ndak ke luar negeri di Hong Kong ya minimal di Bali lah, itu seperti itu. Saya waktu itu saya nyanyi itu ya, lagunya Nia Daniati, bulan madu ke Bali cuma sampai Banyuwangi, itu seperti itu. Ini memang orang Banyuwangi. Nah, keadaan berbalik setelah saya masuk di sekolah teologi. Ceritanya tante ini yang kaya ini sakit stroke sampai meninggalnya. Karena dari awal orang tua ini tidak berkenan, anaknya dijodohkan, ya sudah semuanya selesai, semuanya diakhiri. Keadaannya berbalik 180 derajat. Jangankan fasilitas yang bagus-bagus, mobil, sepeda motor, peralatan, itu ranjang toklek, ranjang ndak utuh, itu kakinya tinggal 3 itu diambil di pastor, itu seperti itu. Hidupnya sungguh-sungguh berbalik. Nah, pada waktu itu untungnya Bapak rohani saya itu menyadari bahwa segala sesuatu memang tidak bisa menjadi sandaran di dalam dunia ini. Dia percaya, dia menekuni pelayanannya dan berhasil sampai saat ini. Saudara-saudara, itu menjadi gambaran di dalam kehidupan kita bahwa di tengah-tengah keadaan ini, maka ketika kita boleh percaya bersandar kepada kekuatan Tuhan itu, Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Yesus menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita, maka kita pun untuk bersandar kepada kekuatan manusiawi yang rapuh, percaya kepada manusia yang suatu saat bisa ingkar janji, tetap menyandarkan kepada Tuhan Yesus yang menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali anak-anak Tuhan itu, kita sebagai orang Kristen, terlebih-lebih di tengah-tengah situasi seperti saat ini, tidak menjadikan Yesus itu segala-galanya bagiku. Yesus segalanya, segala-galanya. Nah, itu tapi diganti itu ya. Apakah dengan harta itu segala-galanya, apakah dengan uang itu segala-galanya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, rapuh. Manusia itu memang membingungkan sepanjang masa. Ketika seorang bijak itu ditanya yang paling membingungkan dalam dunia ini apa? Manusia. Coba, manusia seringkali mengorbankan segalanya, ya, mengorbankan uangnya, mengorbankan hartanya untuk kesehatan, ya. Padahal sebelumnya dia mengorbankan kesehatannya demi untuk uang, itu seperti itu, ya. Orang seakan-akan hidup di hari ini dan tidak akan pernah bisa mati, saudara-saudara. Jadi kita ingat bacaan yang mendasari kita pada masa Prapaskah yang pertama ini berkaitan dengan cobaan, ujian. Tidak ada makhluk di dalam dunia ini yang lepas daripada cobaan. Tuhan Yesus sendiri juga bukan hanya ketika mengawali masa pelayanannya dicobai di padang gurun, tapi itu menjadi suatu
cerita sepanjang pengabdiannya, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib, mengalami cobaan dan ujian di dalam kehidupannya. Siapa yang tidak pernah mengalami cobaan dan ujian? Seringkali batu-batu kecil, kerikil-kerikil tajam itu nyandung kita. Seringkali kita kepleset dengan hal-hal yang kecil. Kalau orang itu sudah dicobai, itu ternyata pencobaan itu membawa manusia kepada satu situasi yang sungguh menyulitkan. Saat-saat ini kita menghadapi tantangan yang tidak mudah di tengah masa-masa pandemi yang masih berlangsung. Ya, virus Omikron masih terus membawa infeksi penularan kepada banyak orang hingga sekarang ini. Ada banyak di antara warga kita yang juga terpapar, terinfeksi oleh virus Omikron ini. Nampaknya yang berkuasa sekarang ini Omikron, ya. Delta sudah digeser oleh Omikron, tapi walaupun masih ada, tampaknya Omikron ini masih berkuasa, tapi nampaknya kuasanya tidak seperti yang lalu. Bukan hanya wabah, cobaan di dalam kehidupan ini ya tidak main-main. Orang miskin, orang kaya, orang berada, orang yang hidupnya pas-pasan bisa tidak dicobai? Lo bisa. Bukan hanya orang yang sudah hidupnya mapan saja. Itu ya, saya beri contoh itu ya. Cobaan itu biasanya orang yang hidupnya sudah mapan itu cobaannya lebih banyak. Saya tidak memberikan memberikan justifikasi. Ini hanya mungkin saja sekedar contoh begitu ya. Di dalam kehidupan keluarga yang sedang dicobai, mengalami pencobaan itu ya. Ketika jalan-jalan di mall, ini Semarang kan banyak mall itu ya. Baik bapak atau ibu ketika berjalan-jalan sendiri, ini bapaknya dulu itu ya, wah tiba-tiba kok didekati oleh seorang gadis yang cantiknya melebihi Mbak Andini Karisma Putri itu ya, seperti itu ya, Amanda Manopo itu ditanya, Pak boleh tahu namanya siapa Om? Wah kok gantengnya kayak Sung Juk Sion itu seperti itu ya, padahal ya itu mungkin hanya ingin merayu saja, orangnya biasa saja kok dibilang gantengnya kok kayak Kim Sok Jun itu seperti itu ya, tahu ya Kim Sok Jun itu ya. Boleh tahu ndak tinggalnya di mana, nomor HP-nya berapa? Itu terus berlanjut, saudara-saudara. Disimpan di nomor HP, ditanya istrinya tahu di rumah, Pak, iki nomornya sopo? Mungkin kalau ibunya yang berlaku seperti itu ditanya, Bu, ini nomornya siapa? Ini nomornya siapa? Ini nomornya siapa? Nomor HP-nya siapa, Pak? Kok profilnya cantik sekali seperti artis, bahasanya di WhatsApp kok mesra sekali kayak di sinetron Ikatan Cinta. Mungkin seperti itu. Oh enggak mah, ini bukan siapa-siapa. Ini sales opo kok sampai WA-an japrinan barang. Sales corona mah. Oh, sales corona, sales masker maksudnya seperti itu ya. Sales sampai japrinan segala bahasanya mesra-mesraan iki sapa iki? Oh enggak, itu sedulurku. Sedulur sapa aku gak pernah ngerti. Lah itu seperti itu. Maksudnya sedulure tonggoku, lah itu seperti itu. Itu menjadi satu cobaan yang tidak mudah. Jangan bangga dulu ya kalau saya menceritakan bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira bisa enggak seperti itu. Coba lagi jalan-jalan di mall, didekati ya orang muda yang sangat ganteng sekali itu ya. Ya sama saja. Nah, saudara-saudara, itu salah satu cobaan. Kita mendengar firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Padang gurun itu tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Di sana Tuhan Yesus bersama dengan Roh Kudus senantiasa membawa dirinya. Sehingga di medan yang sepi, medan yang berat dan keras itu, maka Tuhan Yesus menghadapi pencobaan itu dengan tetap disertai oleh kuasa Roh Kudusnya.
3 pencobaan secara singkat. Yang pertama ketika anak Allah itu diuji kehebatannya. Saudara-saudara, dikatakan iblis, kalau engkau anak Allah, coba ubahlah batu ini menjadi roti. Loh, di padang gurun tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan, tidak ada air yang bisa diminum. Waktu itu kondisinya Tuhan Yesus sangat lapar. Coba orang yang sangat lapar, ujian yang terberat itu apa? Makan. Betul Bapak Ibu ya. Makan. Kemarin rapat di Serondol panitia sidang MPL, saya dengan Pak Ketua Sinode Pak Juarisman. Ditunggu-tunggu datang, belum pada komplit. Ketua Sinode namanya baru dari sawahnya. Dia ngajak, yuk cari makan dulu, saya lapar dari tadi belum makan. Ya yuk, mumpung belum komplit. Intinya dia bercerita, wah kalau perut saya itu tidak kenyang itu kok pengennya bludrek saja. Tidak tahu Bapak Ibu benar apa tidak ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini keadaan Tuhan Yesus sangat lapar. Sangat lapar. Dan dia dicobai, lu kamu kan anak Allah, hebat itu. Anak Allah itu kan hebat, bisa membuat segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Batu itu ubahlah menjadi apa? Burger King, mungkin seperti itu. Bisa enggak batu itu diubah menjadi roti? Tetapi Tuhan Yesus tetap menyadari tujuannya. Dia tidak mengatakan, kamu mau menguji saya? Oke, tidak, saudara-saudara. Bahkan dia menjawab dengan firman Tuhan. Dia menolaknya. Manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari apa? Tidak hidup dari roti, tetapi dari apa? Ya dari steak ya bisa Pak ya, dari soto, dari apa? Bukan itu, karena di sini tidak dijelaskan. Ada sesuatu yang melebihi kebutuhan sehari-hari. Ada makanan yang memberikan kekuatan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, siapa yang tidak menyangkal kebutuhan pokok bagi manusia? Semua dibutuhkan. Sekarang ini orang itu pada menjerit. Rakyat kecil itu ketika bahan-bahan pokok itu mulai hilang dari pasaran, minyak goreng mahal, kemudian disusul kedelai juga harganya mahal, harga daging tidak stabil dan lain sebagainya. Itu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi saudara-saudara, kebutuhan akan kehidupan sehari-hari, makan minum itu tidak disangkal. Tetapi yang jadi persoalan adalah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Ini terjadi apabila orang menganggap bahwa makanan itu sebagai satu-satunya yang membuat kehidupan. Sehingga kita lihat dari waktu ke waktu, ya, kelangkaan bahan pokok itu menghiasi setiap waktu, setiap masa. Kemana hilangnya? Ya karena ada tangan-tangan kekuasaan yang membuat, yang mempermainkan situasi semakin keruh. Saudara-saudara, yang kedua Tuhan Yesus dicobai menyangkut kekuasaan. Siapa yang tidak ingin berkuasa? Orang yang memiliki kuasa bisa melakukan segalanya. Orang yang memiliki kekuasaan bisa mengendalikan, menguasai sesamanya. Kuasa itu dicari, kuasa itu dipertahankan apapun caranya. Menurut iblis, segala kuasa di dunia itu adalah miliknya. Benar apa tidak? Segala kuasa baik yang di surga dan di bumi itu adalah milik Tuhan. Tetapi iblis bisa memberikan pengaruh-pengaruhnya kepada manusia untuk memiliki kekuasaan dunia yang menjauhkan diri dari Allah. Oleh sebab itu ada tawaran. Ada tawaran dari iblis. Kalau engkau mau menuruti kehendakku, maka kau akan kuberikan segala kuasa. Bukankah ini yang sering terjadi? Kuasa di dunia ini bertentangan dengan keselamatan yang daripada Allah.
Ketika seseorang memiliki kekuasaan, maka dengan mudahnya mereka melakukan segala hal. Tidak ada pertentangan antara kuasa yang diserahkan, termasuk kekuasaan pemerintah, kekuasaan apapun juga, itu menjadi tangan Allah, mandat Tuhan untuk menjalankan tujuan-tujuan yang mulia. Tetapi ketika kekuasaan itu dipakai menjadi alat, sebagai alat iblis untuk hal-hal yang tidak benar, maka disitulah kuasa itu menjadi satu kekuatan yang merusak di dalam kehidupan ini. Bahkan iblis pun rela melepas pengaruh kekuasaan pada Yesus asal dia mau sujud menyembahnya. Tuhan tidak berkenan kalau ada seseorang menguasai sesamanya, dan ia menentang segala kekuasaan dunia yang tidak berasal dari Allah. Iblis luar biasa cerdik, tapi Yesus sangat tegas menolaknya. Tuhan Yesus sangat tegas menolaknya di sini. Tetapi ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Ingat Bapak Ibu yang sudah diberi kesempatan untuk memiliki sesuatu yang merupakan anugerah dan tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya, karena ada banyak pengalaman-pengalaman. Karena jabatan, karena kuasa, orang itu menghilangkan imannya, menggadaikan imannya. Ini sudah banyak contohnya, saudara-saudara. Yang tadinya aktivis, karena di tempat pekerjaan karirnya harus menanjak. Di dalam kehidupan keluarga, saya pernah mendengar dari ungkapan seorang jemaat, le, bolane kuwi sik tetep dadi wong Kristen ki ora iso dadi pegawai negeri to, le. Nyatanya juga banyak orang Kristen jadi pegawai negeri. Ini di sini pegawai negeri semua, di sini itu seperti itu orang Kristen pegawai negeri. Tapi pernah saya mendengar itu, nek kowe sik dadi wong Kristen angel lek kon dadi pegawai negeri. Oh, nyatanya Pak Edi pegawai negeri, Bu Rina ASN juga, Bapak Ibu yang lain juga, anak saya juga itu seperti itu ya. Bapak Ibu saudara-saudara ada juga yang dijanjikan itu ya. Ini Pak Edi, Bu Rina lebih paham ini kalau karirnya akan lebih terus menanjak. Ya cobalah jangan terlalu fanatik dengan yang namanya iman. Iman itu kan ya urusan pribadi, urusan dalam hati. Itu hanya formalitas saja. Itu seperti itu, begitu ya Bu ya. Itu seperti itu seringkali. Pencobaan yang ketiga, anak Allah pun juga diuji untuk menunjukkan powernya di hadapan publik, memamerkan keajaibannya. Ditaruh di atas bubungan bait Allah. Bait Allah itu tempat di mana Allah berdiam di antara umatnya. Di ruang maha kudus itu Allah bertahta di atas kerubim. Oleh sebab itu jika Yesus berada di atas bubungan bait Allah dan kemudian turun menjatuhkan diri dengan selamat, maka seluruh umat Israel akan percaya bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Saudara-saudara, apakah Yesus membutuhkan tanda ajaib seperti itu? Ya, tanda ajaib satu-satunya kekuatannya yang diperlukan untuk hasil karya keselamatan itu telah dilakukannya. Orang buta menjadi melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, di mana orang miskin diberitakan kabar baik. Tetapi untuk menunjukkan keajaiban-keajaiban supaya diakui di hadapan publik, itu namanya mencobai Allah. Oh, banyak saudara-saudara, termasuk di dalam persekutuan-persekutuan gereja, mencobai Tuhan dengan menunjukkan keajaiban-keajaibannya. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu pernah saya berdiskusi dengan seorang pelayan Tuhan. Dia mengatakan gak usah susah-susah menjadi pendeta kudu sekolah teologi barang. Gak usah khotbah itu persiapan sing angel-angel. Kamu mau mendirikan persekutuan, undang orang-orang itu, buat mujizat di situ. Kalau ada orang sakit itu disembuhkan, ya. Kalau ada mujizat-mujizat di situ, wah itu penuh. Ini saudara-saudara yang dicari oleh banyak orang. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan
Allah. Janganlah mencobai Tuhan Allah. Jadi intinya apa maknanya bagi kita saudara-saudara? Saat Tuhan Yesus dicobai, dia sedang dalam kondisi tubuh yang sangat lemah. Saat dimana Yesus diperhadapkan dengan tantangan kepada siapa mau mendengar dan menurutinya, apakah ia terus mau berada bersama dengan roh atau mendengar bisikan iblis? Roh yang selalu menyertainya di padang gurun pun dia memiliki kesempatan untuk terus digandeng roh atau digendong setan. Saudara-saudara, ini pun juga menjadi pilihan bagi saudara dan saya di tengah-tengah keberadaan yang tidak mudah untuk kita jalani, ujian cobaan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Saudara yang telah disucikan oleh baptisan kudus, menerima sakramen setiap waktu, setiap saat, menghayati apa artinya pengiringan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Yesus segala-galanya bagiku. Apakah itu menjadi pilihan kita, ataupun kita memalingkan diri kepada pilihan-pilihan yang lain? Saudara-saudara, tidak mudah membawa kepada pilihan-pilihan ini. Ibadah secara online dan secara onsite tatap muka tidak perlu dipertentangkan, karena situasi setelah pandemi ini ada tatanan-tatanan baru. Tetapi untuk keberadaan pertumbuhan iman jemaat, maka pertemuan-pertemuan secara fisik tatap muka masih sangat dibutuhkan, karena ada interaksi-interaksi, dalam hal ini interaksi secara sosial, saling menguatkan dan lain sebagainya. Saudara bisa menonton, mendengar tayangan di YouTube pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, yang handal, tetapi hanya majelis-majelis saudara, pendeta saudara yang mengetahui pergumulan kehidupan saudara. Hanya pendeta majelis saudara yang bersedia untuk mendengar, bahkan mendoakan, bahkan datang ke rumah-rumah mengunjungi saudara-saudara. Sehingga jangan punya anggapan 2 tahun masa pandemi gereja itu sudah mengubah berbagai strategi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tidak pernah. Oh, kalau situasinya seperti ini dihentikan dulu, ganti online. Oh, situasinya sudah mulai membaik, dibuka tatap muka. Ada orang yang tidak juga bergeming. Ada orang yang tidak bergeming. Loh, kalau ibadah secara online sih tidak apa-apa. Tapi kalau alasannya, wah aku ibadah online kok, padahal di postingan di Instagram, di Facebook, di TikTok, oh nenggone Bandungan, nenggone Gedong Songo, nenggone Kota Lama dan lain sebagainya, itu banyak dijumpai saudara-saudara. Ibadah itu tidak boleh, anakku tidak boleh, mantuku tidak boleh. Karena apa? Ya karena masih pandemi, nanti tidak ketularan. Loh, sementara dolan nenggone Taman Bunga Selosea ki ora wedi ketularan, wonge akeh kok ngono. Lah itu seperti itu. Saudara-saudara, itu pilihan. Mari kita bersedia mendengar dan taat kepada Allah atau kepada suara hati kita. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Jika engkau anak Allah, buktikan kehebatan Allah itu. Ikuti instruksi iblis. Akuilah dan sembahlah dia, maka semuanya akan terjadi. Tapi itu semuanya jebakan. Jebakan yang tidak membawa kepada misi Yesus Kristus untuk penyelamatan saudara dan saya. Jadi intinya saudara dan saya akan berhasil atau gagal menyikapi pencobaan. Baik pencobaan iblis, pencobaan kuasa dunia, itu semua tergantung dari sikap dan keputusan kita. Apakah kita bersedia taat mendengar firman Tuhan secara konsisten, atau justru kita memalingkan daripadanya? Jadi ada 4 hal kalau kita mau belajar ketika Yesus memenangkan cobaan-cobaan di padang gurun. Yang pertama, tetap senantiasa mengingat sabda Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, menjadikan Yesus segala-galanya. Yang ketiga, bagaimana prinsip iman itu dipegang teguh, sikap iman itu diwujudkan dalam tindakan-tindakan secara nyata, dalam komitmen.
Berikutnya, jadilah pribadi yang sederhana dan rendah hati, yang menyadari akan kelemahan dan kekurangannya, kerapuhan kita, sehingga kita dimampukan ketika aku berseru, maka engkau menjawab doa-doaku dan meluputkan aku. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Kiranya memasuki masa-masa prapaskah ini di dalam keheningan batin, kita boleh terus senantiasa dituntun oleh Roh Allah dan memenangkan setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi. Kita percaya Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memasuki saat teduh sejenak. Setelah itu kita akan menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa di dalam kehidupan ini kami diperhadapkan dengan berbagai ujian, tantangan. Kalau ujian itu kami sikapi sebagai sebuah ujian, maka itu memurnikan iman kami. Cobaan yang datangnya dari kuasa dunia, dari kuasa iblis, dengan ketaatan kami kepada sabda Tuhan dan tetap memiliki komitmen yang teguh untuk menjadikan Yesus segala-galanya, memegang prinsip-prinsip iman itu, kiranya dengan kekuatan Tuhan kami dapat menangkal setiap cobaan. Tuhan, sertailah perjalanan kehidupan semua jemaat-jemaat-Mu. Terlebih saat ini mereka yang sedang bergumul di masa-masa yang sulit, ketika wabah masih berlangsung, kami percayakan sepenuhnya permohonan perlindungan seluruh jemaat Tuhan. Kami percayakan seutuhnya di dalam kuasa tangan Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara kami yang masih menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, bahkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah. Tuhan kiranya lawat mereka. Kami pun berdoa, ya Tuhan, untuk setiap aktivitas pelayanan gerejawi yang sampai saat ini masih berlangsung. Kami percaya karya Tuhan itu tetap dinyatakan. Tuhan berkati majelis jemaat yang mengelola, memimpin jalannya kehidupan bergerejawi di sini. Kiranya pengabdian mereka menjadi satu persembahan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Engkau melihat jerih lalah mereka untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan berkati seluruh aktivis-aktivis yang melayani. Kami mendoakan ya Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan di Semarang 1 terkhusus dengan vakumnya pendeta jemaat. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang terus memproses seluruh kami semuanya. Kami bergumul dan tangan kuasa Tuhan bekerja atas kami. Tuhan memberkati seluruh proses yang harus dijalaninya. Segala agenda, segala program-program, kalau sebentar akan diadakan pertemuan rapat majelis, kiranya Tuhan menyertai sehingga segala keputusan menghasilkan segala sesuatu yang bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan secara meluas. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk Gereja Kristen Jawa Tengah Utara secara klasis di Klasis Semarang, di mana hari-hari ini menerima mandat dari sinode untuk menjadi tuan rumah sidang majelis pekerja lengkap. Tuhan berkati semua persiapan yang ada sehingga sidang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati seluruh panitia. Kami berdoa untuk MPH Sinode Gereja GKJTU secara sinode. Kami tetap memohon penyertaan-Mu, kami tetap memohon pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami mengingat ya Tuhan untuk badan-badan oikumene,
baik di tataran nasional PGI, di daerah Persekutuan Gereja Indonesia wilayah Jawa Tengah, dan juga di kota Semarang ada PGKS, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati sehingga di dalam wadah Oikumene ini jemaat-jemaat Tuhan merasakan satu tubuh Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tengah kami bergumul bersama untuk keluar dari krisis pandemi saat ini. Kiranya Tuhan menolong setiap upaya-upaya, capaian-capaian yang patut kami syukuri, entah itu pelaksanaan vaksin dan juga kedisiplinan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan. Kami tetap berdoa ya Tuhan, supaya ini menjadi langkah-langkah yang baik untuk memutus mata rantai penularan wabah COVID-19. Kami pun berdoa untuk situasi internasional. Kami mendoakan saudara-saudara kami di kawasan Eropa Timur, di mana berkecamuk perang Rusia dan Ukraina. Sudah banyak ratusan korban jiwa, ratusan ribu pengungsi-pengungsi. Kami berdoa memohon lawatan-Mu di Eropa Timur ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya kedamaian, keamanan juga menyertai di sana. Kami tetap memohon belas kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengajar kami untuk berdoa. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan, kita pun juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita berikan setelah ibadah selesai, namun sebagai ayat persembahan dibacakan dari surat Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyerahkan persembahan yang hendak kita berikan nanti dan menutup ibadah ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ibadah sebentar lagi akan berakhir, maka sebelum kami menerima pengutusan dan berkat, izinkan hamba-Mu mendoakan persembahan yang sebentar akan diberikan. Kiranya persembahan ini menjadi satu sarana diri kami untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Ungkapan syukur ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kami tetap berdoa supaya Engkau mengajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Kalau saudara akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya Engkau sendiri yang menghentar perjalanan pulang mereka dalam damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan meneguhkan saudara-saudara kami di dalam menjalani kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Saya mengundang untuk berdiri bersama-sama. Mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 413, bait pertama kedua. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterusnya
Saudara-saudara, ibadah sudah selesai, pulanglah ke rumah masing-masing, masukilah dalam penghayatan masa-masa Prapaskah ini, di mana sengsara penderitaan Tuhan Yesus kiranya menjadi teladan di dalam kehidupan kita untuk mengatasi setiap persoalan kehidupan bersama dengan Dia dan kita dimenangkan oleh kuasa-Nya. Marilah saudara semuanya menerima berkat dari Tuhan kita. Kiranya kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah Bapa yang Maha Kudus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin.